Bismillah ku ucapkan, yakinku semakin dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bihi asbahna wa bihi amsayna wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi para santri sekalian yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah, para pendengar suara Darussalam, warga Sangatta yang berbahagia, dan para pemirsa Paku TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Sebagaimana kebiasaan kita selama 3 tahun ini adalah kajian tafsir tematik, tafsir tahlili secara singkat dari surat Al-Fatihah, dan sekarang ini baru sampai surat An-Nisa, dan kita akan lanjutkan kembali pada pagi hari ini adalah surat An-Nisa sampai 103 ya. Kita ulangi sedikit satu ayat. Surat An-Nisa ayat 103. Para pemirsa yang ada di rumah boleh membuka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103. Sebagaimana yang biasa kita lakukan juga, bahwa cara penjelasan tentang Al-Quran ini saya menggunakan kitab tafsir Jalalain, bukan jalan lain ya. Tafsir Jalalain, dan penjelasan-penjelasan singkat, lalu kita terjemahkan ya, kita terjemahkan secara lafziyah per kata, dan kemudian diikuti oleh para santri ya. Taib, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri mencatat terjemahannya sebelum nanti kita ulangi, kita tikror, kita mengulang-ulang maknanya dengan lafadznya bersama-sama. Sekarang kita para santri dan para pendengar menyimak dan mencatat ya, mencatat artinya per kata atau potongan kalimat
Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan, ya, fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan atau menunaikan. Qadha dari kata fi'il madhi qadha yaqdi, artinya menunaikan atau menyelesaikan. Fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan. Tum itu adalah dhamir untuk menunjukkan orang yang diajak bicara, kalian, ya. Kalau satu orang yang diajak bicara, ya, qadaita, kamu menyelesaikan, ya, qadaitu, kalau tu aku menyelesaikan, qadaina kami menyelesaikan, qadaitum kalian menyelesaikan, ya. Fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan. Apa yang diselesaikan? As-sholata, ya, akan sholat. As-sholata, akan sholat. As-sholata, akan sholat. Maksudnya akan di situ memberi makna bahwa sholat itu adalah objeknya, ya. As-sholata, sholat, ya. Kalau saya mengatakan akan sholat, itu artinya akan di situ kata yang menunjukkan bahwa sholat ataupun itu adalah objek daripada fi'il sebelumnya. Fa idza qadaitum, maka apabila kalian telah menyelesaikan as-sholata, sholat, ya, boleh juga. Berarti apa yang diselesaikan? Sholat, ya. Fadhkuru, maka ingatlah kalian. Fadhkuru, maka ingatlah atau mengingatlah kalian. Dari kata zakara, zikir, zikron, artinya mengingat atau menyebut-nyebut nama Allah. Zikir, ya, zikir artinya mengingat. Ya, fadhkuru, maka mengingatlah kalian Allah, akan Allah, yakni yang diingat adalah Allah, yang diperintahkan untuk diingat adalah Allah, ya. Maka ketika kalian menyelesaikan atau telah menunaikan sholat, maka kalian diperintahkan untuk mengingat Allah, ya. Fadhkuru, maka ingatlah kalian atau mengingatlah kalian Allah qiyaman, dengan berdiri. Boleh mengingat Allah, zikir itu dengan berdiri, karena ini konteksnya adalah ayat perang. Ya, di waktu kalian dalam keadaan tidak aman, ya, karena ayat sebelumnya, ayat 102 adalah ayat mengenai sholat khauf, sholat di waktu takut, ya, rasa takut karena dalam situasi genting peperangan di mana sewaktu-waktu musuh akan datang menyerang. Walaupun begitu, kita perhatikan sholat pun masih tetap wajib dijalankan dalam situasi perang dengan, ya, cara
tersendiri, ya, tidak seperti sholat kita, ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana caranya sholat waktu itu, ya, sholat dalam situasi peperangan, berbeda dengan sholat kita dalam situasi normal, ya. Tetapi dari sisi pelajarannya, ya, menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh diremehkan. Dalam situasi perang saja sholat tetap wajib dijalankan dengan cara tertentu, ya, apalagi dalam situasi tidak ada apa-apa, dalam situasi aman, dalam situasi damai, ya, maka fa'aula, maka lebih, ya, utama tentunya, ya, wajib untuk dijalankan. Fa'in, nah, tapadnya di fadhkurullaha, fadhkuru, maka mengingatlah kalian Allah, kepada Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dan dengan duduk, wa ala junubikum, dan di atas lambung-lambung kalian. Junubikum itu lambung. Apa ini? Bahasa Jawanya itu lempeng, ya, lempeng, ya, bukan lempeng. Apalagi lemper, ya. Jadi bukan ala junubikum, di atas, dan di atas lambung kalian. Apa dengan situasi apa berarti? Berbaring, ya, berbaring, miring, ya. Jadi dalam situasi berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring pun kita boleh untuk zikrullah, ya, artinya dengan segala keadaan. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan di atas lambung kalian. Fa idzat ma'nantum, ya, fa idzat ma'nantum, maka apabila kalian telah tenang, ya, jadi dalam situasi sudah aman, sudah tidak lagi bergejolak peperangan, sudah dipastikan aman, itmi'nan, yakni tenang hati, tidak diliputi ketakutan, ya. Fa'idat ma'nantum, maka apabila kalian sudah merasa aman, ya, fa'idat ma'nantum, maka apabila kalian sudah merasa aman, ya, tenang, fa'aqimu, maka tegakkanlah, fa'aqimu, maka tegakkanlah as-salata, salat yang yang wajib itu sesuai seperti biasa, ya. Jadi fa'aqimu, maka tegakkanlah as-salata, ya, salat fardu yang biasa kita lakukan 5 kali sehari semalam, tegakkan dengan cara yang lazim, yang biasa, ya, dengan rukun, syarat, ya, adabnya, ya, tidak seperti sholat dalam situasi peperangan, ya. Faqimu, maka tegakkanlah as-salata, sholat 5 waktu fardu itu, ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat fardu,
Salat di sini maksudnya adalah salat fardu. Inna salata, sesungguhnya salat fardu itu kanat adalah ia alal mu'minina, atas bagi atau atas orang-orang yang beriman, kitaban sebuah ketetapan, yakni sebuah kewajiban, ya, mauqutan yang telah ditetapkan waktunya, ya. Jadi inna sholata, sesungguhnya salat fardu itu kanat adalah ia alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban sebuah kewajiban, mauqutan yang telah ditetapkan waktunya. Mauqut yakni diberi waktu tertentu, yakni ditetapkan waktunya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Ya, tahinu menjadi wahan. Apa itu wahan? Kemarin saya sudah jelaskan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah perasaan takut kematian, lemah semangat, ya. Jadi wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah dari segi semangatnya, ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah semangat. Fi ibtigha'il qaumi, di dalam mengejar, mencari kaum, yakni dalam situasi perang, ya. Ini dalam situasi perang tentunya, bukan dalam situasi damai kemudian kita mempersekusi, ya, orang non muslim atau orang kafir, ya, tidak. Ini adalah ayat di mana situasi perang terjadi, ya. Ketika kita sedang berperang, situasi bergerilya, seperti perang kemerdekaan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, ya. Jadi kita lihat bagaimana beliau yang seorang guru, ya, seorang ustadz, karena dia adalah seorang guru madrasah di sekolahan Islam di Jogja, ya. Kemudian jadi pemimpin jenderal di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Sudirman. Meskipun beliau dalam keadaan sakit ketika itu, ya, karena beliau terkena penyakit paru-paru, ya, kondisinya sudah sangat lemah, tetapi semangatnya tidak luntur. Untuk apa? Untuk perang gerilya. Perang gerilya itu apa? Jadi perang yang dilakukan tidak langsung, tetapi dengan dari hutan ke hutan, menyerang tiba-tiba musuh, ya. Walaupun beliau sedang, kalau memimpin ketika lagi sakit, ya, kumat paru-parunya, ya, beliau ditandu, ya. Tahu itu ditandu, diapakan? Ya, dipikul oleh tentara-tentaranya, ya, ditandu untuk memimpin perang gerilya. Itu artinya semangat Islam berjuang seperti yang Al-Quran katakan, wala tahinu
fibtigha'il qaumi, janganlah kalian merasa lemah semangat, ya, lemah badan boleh, tapi lemah semangat di dalam peperangan ini ya tidak boleh. Ya, artinya ketika semangat telah berkobar, sekalipun badannya tidak berdaya, musuh pun masih takut. Ya, seperti siapa dalam sejarah perang modern ini? Ya, di Indonesia sudah jelas ada, ya, Jenderal Sudirman, arek-arek Surabaya yang ketika sekutu mendarat di Surabaya, meskipun mereka hanya dengan berbekalan bambu runcing, ya, bambu yang diruncingkan ujungnya, ya, mereka bisa mengalahkan tentara sekutu dengan senjata yang canggih pada saat itu, ya. Dan juga kalau di Palestina ada Syekh Ahmad Yasin, ya, beliau dari sejak umur 12 tahun, ya, beliau jatuh kemudian mengalami kelumpuhan seumur hidup, yang bisa digerakkan hanya mulut dan tangannya saja. Ya, tetapi beliau ditakuti oleh Israel. Ya, karena apa? Semangat untuk mengubarkan perlawanan terhadap tentara Zionis yang menduduki Palestina itu luar biasa, ya. Sampai, ya, keji mereka melakukan pembunuhan kepada Syekh Ahmad Yasin. Bayangkan orang yang tidak bisa bergerak hanya dengan kursi roda, itu pun hanya mulut bicara dengan tangan saja yang bisa bergerak, itu dirudal oleh Israel. Dirudal, bukan pakai senapan, dirudal dari jarak tak jauh, ya, sehingga seluruh badannya hancur. Ya, ini menunjukkan bahwa semangat itu mengalahkan badan yang lemah. Maka Al-Quran mengatakan wala tahinu, dalam berjuang itu janganlah kalian lemah, merasa lemah semangat, fi ibtigha'il qaumi, di dalam mencari atau mengejar kaum, yakni musuh. Sekali lagi ayat ini jangan disalahfahami, ya, bukan dalam situasi ketika aman, ya, dalam situasi peperangan di mana orang-orang kafir mengajak bermusuhan kepada kita, memerangi kita, ya. Nah, tidak ada cara kemudian diajak damai, tidak bisa kecuali perang. Dalam situasi itu umat Islam siap, ya, untuk menghadapinya. Kenapa? Intakunu, jika kalian ada, ya, intakunu, jika kalian ada, ta'lamuna, merasa sakit. Intakunu, jika adalah kalian, begitu aja, ya. Intakunu, jika adalah kalian, ta'lamuna, merasa sakit. Ta'lamun pakai hamzah, ya, ingat. Kalau ta'lamun pakai ain artinya mengetahui, ya, jangan, maka penting untuk melafatkannya dengan benar, makhraj huruf itu, ya. Intakunu, jika adalah kalian, ta'lamuna, merasa sakit. Kalau ta'lamuna pakai ain artinya mengetahui, ya. Ta'lamuna, kalian merasa sakit, fa innahum,
maka sesungguhnya mereka orang-orang yang memerangi atau yang berperang melawan kita, fa innahum, maka mereka orang-orang kafir, ya'lamuna, merasa sakit. Ya, sama saja. Kalau namanya perang itu tidak ada yang enak, ya. Ketika kita enggan dalam situasi kita diperangi kok tidak mau perang, ya, melawan, membela diri dan agama kita, ya, ingat bahwa mereka pun ketika mengobarkan peperangan juga resikonya juga ada, ya, mereka juga merasa sakit juga. Kama ta'lamuna, sebagaimana kamu merasa sakit. Ya, kalau kamu merasa sakit, mereka pun merasa sakit seperti apa yang kita rasakan. Kama ta'lamuna, seperti apa yang kamu kama ta'lamuna, seperti kalian merasa sakit. Tetapi ada perbedaan, ya. Sama-sama sakitnya, tetapi yang membedakannya adalah watarjuna, kalian punya harapan, ya. Watarjuna, kalian berharap, ya. Tarjuna, kalian berharap, minallahi, dari Allah, ma la yarjuna, apa yang tidak mereka harapkan. Lagi, watarjuna, dan kalian berharap, minallahi, dari Allah, ma la yarjuna, apa yang tidak mereka harapkan. Kita punya harapan dari Allah. Apa itu? Kalau kita hidup menang, kita mendapatkan kemenangan, kejayaan, pahala besar karena berjihad membela agama Allah yang diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Dan ketika kita mati, ya, di dalam janji Allah, maka kematian kita adalah kematian syahid. Tidak bahwa sesungguhnya kematian syahid itu bukanlah mati seperti mati yang biasa, ya. Bahkan dikatakan janganlah kalian mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati, tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka sesungguhnya hakikatnya adalah hidup di sisi Allah dengan segala rezeki dan kenikmatan yang disediakan. Nah, itu harapan para pejuang muslim, ya. Sehingga ini harus meningkatkan semangat perjuangan orang Islam. Jadi kalau meninggal, mati di jalan Allah, pada hakikatnya adalah hidup kekal di sisi Allah, ya. Jadi watarjuna, dan kalian berharap atau kalian berharap minallahi, dari Allah, ma la yarjuna, apa yang tidak mereka harapkan. Ya, karena kafir, mereka tidak punya keyakinan bahwa mereka akan mengalami kehidupan lagi di akhirat, ya. Kalau sudah mati, ya sudah habis mereka dalam pikiran mereka. Tetapi tentunya mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah, ya. Tetapi mereka mengingkari, sehingga tentunya kita punya harapan lebih besar yang harus memompa semangat untuk perjuangan kita, ya. Oleh sebab itu tradisi orang Jepang, apa yang disebut dengan harakiri. Apa itu harakiri?
ya bunuh diri, ya, ketika misalnya mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga dalam segala urusan dunianya ini, kemudian mereka gagal, maka mereka merasa lebih mulia membunuh diri daripada hidup dalam kegagalan. Ya, mereka mengatakan begitu atau berkeyakinan seperti itu, sehingga negara yang tradisi bunuh diri itu dianggap mulia, ya, adalah Jepang. Kenapa? Ya, karena mereka tidak meyakini seperti yang kita yakini bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Ya, barang siapa yang bunuh diri, dia akan disiksa dengan cara apa yang mereka lakukan dalam kematiannya. Barang siapa yang bunuh diri dengan menubrukkan dirinya kepada benda bergerak seperti truk, sepur, atau sengaja menghadang banteng yang ngamuk untuk bunuh diri, diseruduk banteng misalnya, tapi niatnya bunuh diri, maka nanti di akhirat dia akan disiksa dengan itu. Ya, siapa yang bunuh dirinya dengan menyerudukkan diri kepada banteng yang ngamuk, maka di akhirat nanti juga akan diseruduk banteng yang ngamuk. Ya, barang siapa yang bunuh dirinya dengan cara menghadang sepur, bukan semur ya, sepur yang berjalan cepat, maka nanti juga akan ya sepur, tahu sepur? Oh, sepur nggak tahu ya. Sepurani kalau begitu ya. Sepur itu kereta api, itu bahasa Jawa ya. Nah, itu lokomotif yang orang Kalimantan nggak tahu sepur ya. Oke, jadi kereta api cepat. Ya, maka nanti juga begitu. Barang siapa yang bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perutnya ataupun ke dadanya, maka nanti dia akan menusukkan begitu di dalam neraka dengan berkali-kali menusukkan pedang ataupun pisau pada dadanya. Ya, kenapa kita tidak melakukan bunuh diri? Karena itu keyakinan kita begitu. Ya, tapi kalau orang-orang kafir biasa saja, karena dia tidak merasa akan ada yang mempersoalkan nanti di akhirat, dianggap aman, tidak ada pertanggungjawaban. Ya, maka watarjuna minallahi ma la yarjun. Umat Islam ini punya harapan, kalaupun di dunianya sudah berusaha keras, ya, sudah menempuh jalan kesuksesan, tetapi tidak ditakdirkan sukses, bagi orang Islam tidak ada sia-sianya. Ya, kenapa? Karena dia sudah berusaha, masalah hasil itu bukan ada di tangan dia. Tetapi ketika dia sudah berusaha, ada pahalanya. Ya kan? Ada pahalanya. Kalau tidak sukses di dunia, di akhirat akan menunggu pahala usahanya itu. Ya. Jadi sehingga misalnya saya itu sudah berusaha untuk menghafal berkali-kali, bahkan ratusan kali menghafalkan satu ayat, kok nggak hafal-hafal. Daripada begitu nggak usah. Tidak. Ya, walaupun kalian tidak hafal, tapi kalau sudah berusaha menghafalkan dengan berkali-kali mentikrar, mengulang-ulang bacaannya, kok belum ditakdirkan hafal, jangan putus asa. Kenapa? Karena dengan menghafal, dengan berusaha menghafal dengan cara yang lazim, itu sudah mendapatkan pahala, sudah menunggu
Ya. Jadi seandainya ada orang yang diberi kecerdasan akal, ya, misalnya dengan 2 kali pengulangannya atau katakanlah 5 kali pengulangan, dia langsung hafal. Sementara kalian 100 kali menghafal tapi tidak hafal. Kira-kira pahalanya lebih banyak mana? Yang cerdas dengan 5 kali hafal tadi sudah 5 kali pengulangan sudah hafal, atau dengan 100 kali atau 50 kali? Apa? Ya, tentunya lebih banyak pahalanya yang 100 kali menghafalkan meskipun tidak hafal. Ya. Karena Quran itu kalau dibaca, baik hafalan atau tidak hafalan, itu baru berpahala. Tapi kalau sekedar hafal Quran, walaupun 30 juz dia hafal, tapi tidak pernah menghafal Quran, dia tidak akan mendapatkan pahala. Dia dapat pahala ketika dia dulunya menghafalkan. Ketika di pesantren, dia berusaha menghafalkan, ya, dia membaca pada saat itu, tetapi setelah Quran dihafal tidak pernah diulang-ulang, maka tidak dapat pahala lagi. Kalau tidak diamalkan, ya, tidak diajarkan, tidak dilakukan nilai-nilainya, ya, tidak dibaca, ya. Oleh sebab itu maka jangan kendor semangat di dalam melakukan perjuangan. Maka jihad kita sekarang ini di dalam situasi aman seperti sekarang ini, ya, sebagai santri jihad kita tidak seperti dulu, seperti zaman agresi Belanda di Surabaya. Para santri-santri meninggalkan pesantren menuju, ya, santri Madura, Jombang dan sekitarnya, daerah Surabaya sekitarnya, Pasuruan, Madura, ketika mendengarkan fatwa resolusi jihad, ya, dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, mereka jihadnya di mana? Di Medan, dengan membawa alat yang mereka punya, tidak pakai membawai pena lagi, ya, tetapi pakai mungkin yang punya sabit, dibawa sabit, tombak yang tidak punya senjata, membuat bambu diruncingi untuk menghadang masuknya tentara tentara Inggris yang di sana membonceng, ya, para tentara-tentara bayaran, ya. Nah, jadi jihad kita dalam situasi aman ini apa coba? Dengan pena ini, ya, dengan Quran, dengan ilmu, ini jihad kita. Maka ketika kita tidak berhasil, ya, menghafalkan Quran, tidak berhasil dalam arti apa yang kita lakukan ini tidak menghasilkan hasil yang maksimal, ya, maka kita sudah mendapatkan pahala, punya harapan di sisi Allah karena kita sudah berusaha. Tapi kalau di pesantrennya tidak melakukan jihad itu, yakni bersungguh-sungguh, karena makna jihad itu adalah mujahadah, al-jiddu wal mujahadatu, sungguh-sungguh dan berusaha dengan keras, ya, badlul wus'i, mencurahkan segala usaha. Tapi kalau di pesantrennya hanya tidur saja, ya, makan, tidur, makan, tidur, tidur, makan, ya, ya tidak dapat apa-apa, ya. Kalau dapat pahala apa? Nggak ada.
ya. Nah, maka di situ ya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu, wa kana Allahu, dan adalah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana ya. Allah mengetahui siapa yang betul-betul berjihad karena Allah ya, karena jihad ini tidak sembarang ya, harus untuk menjadi mujahid apalagi syahid di jalan Allah, tidak sembarang orang. Karena ada orang yang berjuang hanya karena ingin menunjukkan dia adalah orang pemberani, la liyuqalu syuja'an, untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, maka dia bukanlah berjuang di jalan Allah ya. Nah, jadi jihad ini perlu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan orang yang itu at-tarbiyatu ya aula atau qablal jihad, pendidikan jiwa itu lebih utama, lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum jihad. Karena jihad kalau dia mati diterima sebagai syahid di sisi Allah itu harus dipersiapkan dengan baik, ngerti niatnya ya, jangan asal berjihad ya. Maka kita didik diri kita dengan baik, arahkan niat kita, dan jihad yang kita lakukan sekarang ini adalah jihad untuk juga menegakkan kalimat Allah. Karena kalau umat Islam bodoh, tidak mengerti agamanya, juga lebih bahaya daripada ya umat Islam yang kuat, sangar, ditakuti ya, tetapi jahil terhadap agamanya, maka menjadi fitnah terhadap agama ya, karena tidak punya ilmu ya. Sebagaimana sekarang banyak orang yang semangat tapi tidak mempunyai ilmu, maka semangatnya menjadi fitnah ya. Alih-alih konon mau menegakkan kebenaran, membela negara, tetapi tidak punya adab ya. Nah, karena katanya membela NKRI tetapi tidak punya adab ya, ini juga menjadi fitnah bagi Islam. Masa orang Islam seperti itu kan, begitu ya. Maka ilmu itu harus diperkuatkan, adab juga harus diperkuatkan ya. Dan Allah mengerti siapa yang betul-betul berjuang, dan hakiman memberikan berbijaksana di dalam memberi hukuman ya. Allah bijaksana di dalam memberikan keputusan hukum kepada hamba-hambanya ya. Baik, sampai ini saja sebagai pemanasan ya, pemanasan untuk pagi hari ini ya. Kita baca lagi. Udah habis? Oh, alhamdulillah ya. Sebelumnya kita baca dulu lah ya. Fa idza qadaitum as-salata fadhkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idzat ma'nantum
Dan maka apabila kalian telah merasa aman, oke, fa'idzat ma'nantum, fa'aqimu as-salata as-salata, salat fardu yang dimaksud di sini ya. As-salata inna as-salata, sesungguhnya salat fardu itu kanat alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban mauqutan, wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, wa tarjuna minallahi ma la yarjuna, wa kana Allahu aliman hakiman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita membaca salawat kepada Nabi dan doa kafaratul majlis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.